Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau biasa kita sebut dengan SKI. Untuk materi SKI pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang khalifah Islam yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan mudah diterima. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau biasa kita sebut dengan SKI, dengan materi yaitu mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Nah, siapa sih Utsman bin Affan ini? Utsman bin Affan ini merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau dari Bani Umayyah, ya. Beliau juga termasuk sahabat yang sangat dicintai dan disayangi oleh Rasulullah. Beliau juga merupakan orang yang sangat berpengaruh waktu itu dalam proses berdakwah Islam, dalam proses berdakwah agama Islam, ya. Oke, kita untuk yang pertama kita akan mengenal Utsman bin Affan. Siapa sih Utsman bin Affan itu? Utsman bin Affan, beliau seperti yang di awal dijelaskan, yaitu khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi khalifahnya itu ada 4. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar yang kemarin di kelas 5, kemudian Khalifah Umar bin Khattab yang di kelas 5 juga sudah kalian pelajari. Yang sekarang kita akan pelajari adalah Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan mendapat gelar atau mendapat julukan atau gelar Dzunurain yang artinya memiliki 2 cahaya. Mengapa mendapat gelar Dzunurain? Yang pertama karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah, kemudian meninggal dunia karena penyakit campak, sehingga kemudian beliau menikah lagi dengan putri Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum atau Ummu Kulsum, ya. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun. Nah, pasti di pelajaran SKI yang pertama atau sejarah kebudayaan Islam yang pertama kalian sudah mengenal as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ada 10 orang, ya. Ada dari golongan pemuda, ada dari golongan anak-anak, ya. Dan dari golongan pemuda ini adalah Utsman bin Affan. Beliau waktu itu berusia 34 tahun. Ya, jadi cukup muda itu. Nah, Utsman bin Affan yaitu dengan Nabi Muhammad atau dengan Rasulullah itu bertemu pada kakeknya, yaitu di Abdul Manaf. Kalau dari Nabi Muhammad itu silsilahnya Nabi Muhammad, Abdullah ayahnya Nabi, kemudian kakeknya Abdul Muthalib, kemudian buyutnya Hashim, kemudian kecangganya Abdul Manaf. Sedangkan dari Utsman ke ayahnya Affan, kemudian Abu Ash, kemudian Umayyah, Abdi Syam, kemudian ke Abdul Manaf. Jadi bertemu masih saudara jauh dengan Rasulullah, yaitu bertemu di kakeknya yaitu Abdul Manaf. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan berdakwah dalam Islam. Jadi beliau juga membantu ketika Rasulullah berdakwah untuk menegakkan atau menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab, terutama di Madinah dan di Mekah. Yang pertama, Khalifah Utsman merupakan orang yang sangat dicintai Rasulullah, sangat dicintai, ya, karena beliau itu sangat dekat Rasulullah. Beliau juga mengikut hijrah waktu ke Madinah, ya.
ke Habasyi, beliau juga ikut karena itu salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, beliau senantiasa membantu perjuangan dakwah Rasulullah dengan kekayaannya. Beliau ini selain kaya juga sangat dermawan dan juga tidak sombong. Ya, ini yang perlu dicontoh untuk kalian. Walaupun kaya, tidak boleh sombong dan tidak boleh pelit, harus dermawan, rajin bersedekah. Saat perang Tabuk, beliau menyedekahkan yaitu 950 ekor unta untuk kepentingan perang Tabuk, 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Waktu itu dinar itu uangnya uang emas ya. Kemudian beliau juga membeli sumur Yahudi yang diberi nama sumur Ar-Rumah. Sumur ini ada ceritanya waktu itu, waktu musim paceklik atau mungkin musim kemarau yang panjang, waktu itu persediaan air tidak ada, sehingga yang tersisa hanyalah sumur milik seorang Yahudi. Kemudian namun sumur tersebut, ketika seseorang yang mengambil air dari sumur tersebut harus membayar siapapun. Nah, waktu itu Nabi Muhammad langsung bersabda, barang siapa yang mau membeli sumur itu dan disedekahkan kepada umat muslim, maka Allah akan membebaskannya dari rasa haus di akhirat nanti. Waktu itu Utsman langsung bergegas mendatangi si Yahudi tersebut untuk membeli. Namun si Yahudi tidak mau. Akhirnya mereka bernegosiasi panjang, akhirnya bertemu persetujuan bahwa si Yahudi mau membeli, tapi 1 hari miliknya Yahudi, 1 hari lagi miliknya Utsman bin Affan. Jadi bergantian, 1 hari miliknya Utsman, 1 hari miliknya Yahudi, 1 hari miliknya Utsman, 1 hari miliknya Yahudi, terus seperti itu. Nah, waktu giliran Utsman, waktu itu si umat muslim disuruh bergegas untuk membawa gentong-gentong untuk mengisi air untuk cukup untuk 2 hari waktu itu. Alhasil waktu giliran si Yahudi menjual airnya dari sumur tersebut ternyata nggak laku. Selang beberapa hari, beberapa bulan, akhirnya mau tidak mau si Yahudi tersebut menjual sumurnya itu secara penuh kepada Utsman bin Affan, dan akhirnya sumur tersebut menjadi milik Utsman bin Affan dan kaum muslimin. Sumurnya insya Allah sampai sekarang masih ada, namanya Sumur Utsman. Bisa dilihat di searching di YouTube. Itu di samping kanan kirinya, di sekelilingnya itu banyak pohon kurma. Itu miliknya Utsman bin Affan, peninggalannya tepatnya. Selanjutnya yaitu kemuliaan akhlak Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan ini yang memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat baik, yang perlu kita contoh. Yang pertama yaitu pemalu dan lemah lembut ya. Bahkan Nabi pun bersabda, tidakkah engkau malu pada seorang lelaki yang dimana malaikat pun malu kepadanya? Laki-laki tersebut adalah Utsman bin Affan. Ya, jadi memiliki kepribadian yang lembut, juga pemalu. Maksudnya malu di sini itu bukan malu dalam kebaikan, tapi malu apabila berbuat buruk, apabila kita berbuat salah, itu malu ya. Kemudian selanjutnya yaitu dermawan. Sesuai yang dijelaskan tadi bahwa Utsman bin Affan ini memiliki pribadi yang sangat dermawan, tidak sombong, kaya, tapi juga dermawan. Yang pertama seperti yang dijelaskan di awal tadi, yang pertama yaitu sering menyantuni anak yatim. Ini bukti kedermawanan dari Utsman bin Affan, yaitu sering menyantuni anak yatim piatu, yaitu entah itu ditinggal ayahnya mati syahid ketika perang ya, ketika meninggal dunia. Kemudian menyedekahkan sebagian hartanya untuk perjuangan agama Islam seperti tadi waktu perang Tabuk ya. Kemudian lagi membantu kebutuhan sehari-hari umat muslim ketika masa paceklik atau musim kemarau panjang seperti tadi membeli sumur Ar-Rumah atau Ar-Rum ya, dan sebagainya.
Oke, untuk cukup sekian pengenalan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi